Tes. Siapa ini? Janeta. Dinda. Dinda, makasih udah hadir ya. Nanda. Valisa, Dinda, Janeta, Aulia. Assalamualaikum. Udah 18 orang yang hadir. Suara ibu kedengeran nggak, Nak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kay. Keisha, suara ibu kedengeran nggak, Kay? Kedengaran, Bu. Tes. Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Kita tunggu sampai jam 1 ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah udah jam 1 dan sudah ada 37 peserta, nggak apa-apa. Karena ini sifatnya sebetulnya bimbingan layanan yang Ibu berikan situasional, kondisional. Karena jadwal BK di PTM ini nggak ada sebetulnya, tapi Ibu juga harus ngasih laporan untuk wali kelas kalian tentang sikap dan perilaku. Jadi tetap Ibu adakan layanan bimbingan konseling melalui daring. Daftar hadirnya boleh ditulis di kolom chat ya, nama sama kelasnya. Ibu nggak akan sediain Google Form, silahkan tulis nama dan kelasnya di kolom chat. Kedengeran nggak semuanya? Tes? Kedengaran, tes. Bu. Kedengaran, Bu. Ini nggak ada yang jawab ya? Saya Gaftan Arya Kedengeran, Putri. Bu. Iya. Kedengaran, Bu. Ya, silahkan. Tolong kalau bisa nyalain kameranya ya, Ibu pengen lihat wajah-wajahnya, terus nanti juga kita capture kan. Lagi rebahan, Bu. Nabila, bagus. Nabila tuh udah nyalain kameranya. Good. Nabila 85 ya. Keisha 83, ini Keisha rajin nih.
yang suka nge-share info di kelasnya. Aura Maharani, makasih Aura ya. Risma juga ini udah nyalain kameranya. Ditra nih, aktif di kelas 86. Valisa juga. Terima kasih Valisa, sudah dinyalakan kameranya. Janeta, terima kasih sudah dinyalakan kameranya. Dinda, terima kasih. Oppo A83 ini punya siapa? Namanya boleh diganti. Aura Maharani, terima kasih udah dinyalain kameranya. Inggit, ayo Inggit. Nyalain kameranya, Ibu pengen lihat nih, teman-temannya juga pengen lihat. Murik, Bu. Nih anak-anak hebat nih, mengalahkan ego diri sendiri. Padahal jam segini enaknya tidur mungkin ya. Tapi kalian mau hadir di Zoom bersama Ibu Harga itu, terima kasih banget. Nah, materi, udah masuk, udah jam 1 ya, udah aja, kita mulai aja kali ya, sambil nggak akan lama-lama, cuman setengah jam aja, mungkin juga kurang dari setengah jam. Karena Ibu belum pernah masuk kelas 81 sampai 83 nih, lagi PTM, kayak gini Ibu nggak dapat jadwal BK. Kalau 84 sampai 810 mungkin ketemu Ibu di bahasa Sunda ya, tapi 81 sampai 83 Ibu belum melaksanakan kewajiban Ibu. Setelah PTM ini kita belum pernah ketemu lagi. Jadi kita adakan layanan situasional, kondisional. Kalau ada acara atau ada kegiatan apa nih, baru kita adakan pertemuan via Zoom atau Google Meet. Mohon kerjasamanya untuk hadir, untuk berkenan hadir. Sebentar aja kok, nggak akan lama-lama kalau BK ya. Ataya, makasih udah dinyalain videonya ya, kameranya maksudnya. Nah, nggak bisa, Bu, hari ini materi yang akan kita bahas, Ibu pengen ngobrol aja santai ini sama kalian, pengen tukar pendapat tentang menghadapi ulangan nanti. Coba-coba kameranya nyalain dulu, kita capture sama Ibu. Saya nggak bisa, Bu. Yuk, Reza, Septian, Azra, Adnan. Kita capture dulu sebentar. Ada acara, Bu, jadi nggak bisa buka. Nanti di laporan nggak ada muka kalian. Yuk, Azra, Septian, buka dulu. Adnan, Lydia, Octaviano. Yuk, buka dulu kameranya. Bergaya. 1, 2, 3. Zoom BK. 29 November. Wah, alhamdulillah udah ada 76 orang, Ibu gak nyangka bakalan ada yang hadir, apalagi 81 sampai 83 karena kita belum pernah ketemu, mungkin kalian juga asing sama Ibu. Selamat datang, perkenalkan Ibu Nadia, guru BK kalian. Silahkan, boleh konsultasi, ngobrol, atau ikut ngadem aja di ruang BK. Pintu Ibu terbuka untuk kalian ya. 7677 ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Ibu kedengeran nggak, Nak? Warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya suara kalian nggak kedengeran nih, Ibu. Ini kenapa ya? Itunya kali, Bu. Apa? Coba. Apa ya? Saya. Aneh. Minum. Udah 80 orang. Sebentar ya. Coba satu orang dong ngomong, ini di Ibu nggak ada suaranya nih. Ahmad. Halo. Ahmad Sangkot coba bicara. Hai apa kek? Halo. Ini nggak ada suaranya nih di Ibu. Kita matiin. Halo, aja Ibu. deh. Halo, Ibu. Halo, Ibu.
Tes. Ada suaranya nggak? Ada Bu, ada. Ada Bu. Bukan. Mulai aja lah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk ke layanan informasi mengenai nanti menghadapi PAS ya. Kenapa Oktori mengacungkan tangan? Ada yang mau ditanyakan? Nah. Ya. Hanya ingatan saat didapatkan kekuatan itu. Hide. Disable annotation for others. Hari Rabu nanti kita akan menghadapi ulangan atau PAS ya. Nah, ini Ibu kita sharing aja tips trik sebelum ulangan, apa aja yang harus dipersiapin, terus gimana caranya untuk menghafal. Yang pertama, doa dan minta restu orang tua. Coba Ibu pengen tahu nih, seandainya speaker Ibu nyala lagi nih, kedengeran. Nabila, sebelum ujian kamu biasanya ngedoanya kayak gimana? Apa? Aduh, malah dimatiin. Coba siapa? Janeta, kalau ujian kamu doanya kayak gimana? Semoga dapat nilai bagus-bagus. Kabur juga ini teh Janetanya. Aura Maharani deh. Aura Maharani, coba Ibu pin nih. Mana Aura? Doa saya, Aura, ya Allah, saya kemudahan. Janeta tadi. Gimana kalau ujian? Kamu ada doa khusus nggak kalau ujian? Semoga ujiannya lancar, terus semoga dapat nilai rapotnya bagus-bagus. Salwa 87. Kalau ujian berdoa kayak gimana? Di situ ya udah aku kasih dia saja. Gak apa-apa, nggak ada yang salah, semuanya berdua. Jangan-jangan ada. Siva, salam ke keluarganya ya. Siapa itu teh? OSIS. Lagi OSIS. Ya, ngumpul. Lagi OSIS, bobo OSIS. Siapa aja itu kumpul di mana ya? Kita lanjut ya. Jadi sebelum ujian tentunya kalian harus doa dan minta restu orang tua dulu. Sekiranya kemarin ada salah-salah misalnya, ada clash dikit sama guru, silahkan minta maaf dulu ke guru. Hubungi gurunya WA, telepon, atau datangi langsung di ruang guru ya. Selanjutnya, ujian nanti jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga, jangan banyak pikiran. Jangan netting, jangan negative thinking. Anggap semuanya bisa, anggap kamu bisa. Ibu yakin kamu bisa. Bersihkan pikiran kamu, jangan dulu ngira susah, karena semua hal pasti kamu bisa ngejalanin kalau kamu mau. Kalau males, bakal ada banyak alasan. Kalau misalnya kamu berusaha, pasti bakal banyak jalan buat meraih kesuksesan kamu. Jadi positive thinking, istirahat yang cukup, jaga kesehatan termasuk jasmani dan rohani ya. Al-aqlu salim, fi jismi salim. Jadi akal yang sehat terdapat di dalam badan yang sehat. Silakan olahraga, minimal push up lah ya bangun tidur, atau apalah, sit up, terus kamu bisa jogging kalau hari Minggu atau main sepedahan. Minum air yang banyak. Selanjutnya berpikir positif tadi, niat menjadi lebih baik dan berkomitmen. Alhamdulillah kemarin Ibu lihat banyak yang ngerjain to-do list-nya nih. Kalau kelas 81 yang udah ngerjain ada Aulia, Nesti, Lydia, Jenita, Andian, sama Aisyah. Bagus-bagus nih to-do list-nya. Kalau 82 ada Yuli, Syifa, Sarah, Halwa, Nisrina, Mutiara, Aditya, Meilani,
Kafka, Fatma, Fadli, dan Adia. Kelas 82 ini paling banyak di antara 3 kelas yang belum pernah Ibu masuki kelasnya. Terus yang kelas 83 ada yang rajin nih, Keisha, Dinda, sama Hasna. Ibu udah lihat to-do list kalian, bagus sekali. Silahkan dijalankan, berkomitmen, positif. Buat to-do listnya. Efektif banget buat kamu yang lagi males. Kamu tulis misalnya, hari ini, mumpung masih ada waktu nih, 2 hari lagi ujian, hari ini kamu mau ngapalin apa? Misalkan mau ngapalin vocab bahasa Inggris atau mufrodat bahasa Arab 2, kamu hafalin. Baca lagi uji kompetensi PKN, soalnya nggak akan jauh-jauh ulangan kamu dari uji kompetensi dan tugas yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, atur waktu belajar. Cari waktu yang enak buat kamu belajar. Kamu kan tadi bikin to-do list ya. Kamu atur jam berapa kamu harus belajar. 25 menit belajar, 5 menit istirahat misalnya. Soalnya efektif belajar itu 15-25 menit. 5 menit istirahat, boleh tidur sebentar, nanti belajar lagi, baca lagi. Ulangan itu, belajar itu bukan buat ulangan, tapi ulangan itu termasuk ke dalam pembelajaran kamu. Jadi manfaatkan waktu ulangan ini untuk belajar. Selanjutnya, baca dan ikuti mekanisme ujian online di rumah. Terus pahami dan ikuti simulasi ujian online. Besok kan simulasinya ya, silahkan diikuti. Barangkali nanti kodenya atau passwordnya salah atau bermasalah, atau namanya salah atau namanya nggak ada, kan harus dicek dulu ya. Ada kejadiannya yang tahun lalu, Ibu panitianya ngisinya nama orang lain. Jadi, saya udah ujian, Bu. Ternyata dia salah ngisi nama. Kita cocokin sama passwordnya, oh dia udah ngisi, tapi namanya misalnya Nabila, ngisinya Salwa gitu. Jadi, silahkan dicek, silahkan diikuti tuh. Nanti besok ada simulasi. Kemudian jangan tertekan, kerjakan dari soal yang kamu bisa dulu. Jangan lama-lama di soal yang kamu belum bisa. Bacanya, cara bacanya gimana kalau bahasa Indonesia nih? Mungkin udah pada diajarin juga ya sama gurunya. Baca dulu soalnya, udah kamu pahami soalnya, lihat tuh teksnya, yang panjang itu kamu lihat. Baru lihat ABC-nya, kira-kira jawabannya yang mana. Jadi kita nggak lama baca soal, baca lagi, diulang lagi, enggak. Baca dulu soalnya, apa. Oh, paham nih soalnya apa. Lihatlah teksnya, kemudian ABC-nya kamu baca juga, kamu pahami. Oh, berarti ini jawabannya. Jangan tertekan. Kerjakan yang mudah dulu. Selanjutnya, ini pasti penting banget nih. Kerjakan dengan jujur. Jujur itu kunci utama. Kalau kamu dibiasakan nyontek dari sekarang, kamu biasa kerjasama atau misalnya di kelas, Anin, kamu kerjain duluan ya, nanti jawabannya share di grup kelas. Kalau kamu dibiasakan seperti itu, baik kamu yang ngasih jawaban ke teman atau kamu yang minta jawaban ke teman, itu akan terus-menerus. Kebiasaan itu akan terus-menerus melekat sama kamu. Kamu akan terus diminta sama teman buat ngerjain. Teman kamu juga nggak akan mandiri, itu terus-terus minta dikerjain sama kamu. Silahkan kerjakan dengan jujur ujiannya. Kalau sekali kamu ngebohong, pasti kamu tutupi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi silahkan sejujur mungkin kerjakan ujiannya. Karena nilai kamu nanti terakhir itu bukan tok dari nilai pas aja, nggak kayak kemarin kamu dibagi ulangan PHB ya. Kalau PHB kemarin itu ada rapot bayangan, tok nilai PHB saja. Nilai 40 ditulis di rapotnya 40, nilai 60 ditulis di rapotnya 60. Kalau ini nanti nilainya digabung dengan nilai tugas. Jadi guru-guru pun memberikan nilai digabung dengan nilai tugas, nilai keaktifan di kelas, nilai kesopanan. Itu sih yang lebih penting, 3 itu. Nilai pas tambahan saja nanti. Bobotnya nanti 70/30. Lebih besar di nilai harian kalian. Jadi silahkan yang tugasnya terlewat, hubungi gurunya, Bu, ini saya belum ngumpulin tugas ini. Nyusul, minta maaf lah. Itu yang lebih penting ya, daripada kamu capek-capek nyari contekan atau capek-capek nyuruh orang buat ngerjain. Padahal nilai yang lebih tinggi yaitu nilai nilai yang paling tinggi itu yang dinilai adalah nilai
harian kalian, kegiatan kalian di kelas? Ini suara ibu kedengeran nggak sih? Coba di chat. Ketik dong. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Makan, Bu. Ya, Adnan, silahkan makan. Kedengeran, Bu. Kan, Bu. Putus-putus. Kedengeran, Bu. Ya, kalau putus-putus berarti jaringan kamu kayaknya. Welcome to. Dengar ya. Makasih ya kalau terdengar. Selanjutnya, hubungi panitia atau pembuat soal apabila ada gambar atau soal yang kurang jelas. Biasanya kan banyak gambarnya nih, kayak misalnya IPA atau matematika, itu banyak gambar-gambar. Silakan WA panitianya atau yang buat soal langsung untuk nanyain kalau nggak jelas nih. Panitia kelas 8 siapa, Bu? Ada Bu Eva. Wali kelas 83 ya, Bu Eva ya? Bu Eva hadir nggak sekarang? Coba Ibu lihat, ada Bu Eva nggak ya? Ada Bu Eva. Terus untuk yang buat soal juga, kalau untuk Kurdis ada Pak Wildan, untuk Akidah ada Pak Denny, untuk Fikih ada Pak Tri, SKI ada Pak Abiu, Bahasa Arab ada Pak Uji, kemudian Bahasa Indonesia ada Bu Seco, Bahasa Inggris ada Pak Ahmad Mahpudin yang bikin soalnya, PKN Bu Eva sendiri nanti yang bikin soalnya, IPA Bu Heni yang bikin soalnya, Matematika Bu Petra, IPS Pak Irwan, PJOK Pak Atfi, terus Seni Budaya Bu Fuji, Prakarya Pak Dedi, Bahasa Sunda Ibu. Jadi silakan kalau ada soal yang nggak jelas gambarnya atau nggak ada nih kira-kira jawabannya, silahkan hubungi panitia atau langsung ke yang buat soal. Tapi bukan untuk nanyain jawaban ya. Selanjutnya, cek ulang sebelum mengumpulkan. Tadi banyak banget yang salah ngisi kelas. Misalnya izhar, idhar, ngisinya di 810. Jadi dianggapnya belum mengerjakan. Setelah dicek lagi ternyata ada namanya di 810. Atau Razak mengerjakannya di 81, misalnya begitu. Jadi cek lagi nih, nama udah betul belum, kelasnya udah betul belum, passwordnya udah betul belum. Cek lagi, terus jawabannya dicek juga. Sediakan waktu untuk kamu cek ulang semua yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, evaluasi diri. Tadi nih, oh tadi salah ngerjain ini, berarti ke depannya jangan lupa harus begini-begini gitu. Terus hubungi walas dan guru mapel atau guru mapel untuk bertanya apa ada nilai yang kurang dan perlu diperbaiki. Itu setelah ujian ya. Kamu bisa hubungi walas atau guru mapel bersangkutan, tanya, ada nilai yang perlu diperbaiki nggak Bu? Soalnya setelah nilai kamu tercetak di rapot, itu susah untuk diperbaiki lagi. Sedangkan kamu udah kelas 8. Kalau ada nilai yang kurang dari KKM, atau nilai-nilai eksak kamu, nilai yang bagian A kamu kurang dari, kamu udah punya targetan nih misalnya ke Smakbo, sedangkan ke Smakbo nilai matematikanya harus di atas 85, 80. Sekiranya kurang dari situ, kamu tidak bisa memperbaiki lagi kalau udah lewat pencetakan rapotnya. Makanya hubungi walasnya begitu beres ujian. Bu, apa saya ada nilai yang kurang? Apa ada tugas yang belum saya kumpulkan? Jangan malu ya kalau mau nanya ke walasnya. Kenapa Ahmad Sangkot mau bertanya? Ini Raisen. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu tes. Kedengeran, Bu. Tes. Ya, ada Bu. Oh iya, alhamdulillah udah kedengeran suara kalian. Hatur nuhun ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kita share nih, kira-kira buat belajar matematika misalnya, apa tips kalian buat teman-teman untuk belajar matematika? Coba. Janeta udah Ibu pin.
Janeta. Janetanya nggak ada. Aura, coba Aura. Buat belajar matematika, kamu tipsnya apa buat teman-teman? Kalau aku ngafalin rumus sama lihat latihan uji coba itu soal matematikanya di YouTube. Oke, boleh, bagus. Beraniannya ya. Mufin. Terus coba Aisyah nih, Aisyah. Kalau untuk IPA, ada tips nggak kamu belajar IPA? Ke teman-teman kasih tipsnya. Aisyah yang mana, Bu? Aisyah Nuraini nih, udah Ibu Pin. Oh, iya. Tipsnya itu baca-baca LKS sama itu ngerjain uji kompetensi atau ulangan harian yang ada di LKS itu biasanya bantu banget. Karena banyak soal-soal yang setipe atau bahkan persis sama yang ada di pas nanti. Kurang lebih kayak gitu aja, karena saya ngelakuinnya kayak gitu, Bu. Oke, iya. Semuanya benar ya. Ini kan versi kamu. Bagus. Biasanya juga guru ngasih ulangan nggak akan jauh dari uji kompetensi yang ada di LKS kamu. Silahkan. Keisha ini. Keisha cemberut. Kenapa, Keisha? Nggak apa-apa. Oke, Keisha, coba. Kalau untuk hafalan, pelajaran hafalan nih, tips kamu buat teman-teman apa? Kalau hafalan, kalau lagi ujian PAS gini, aku lebih memahami sih, soalnya kalau misalnya dihafalin agak bingung, dipahamin aja dulu. Ya. Pahamin soalnya apa, maksudnya apa, baru dijawab. Kalau dihafalin mungkin agak bingung sih. Hafalin satu-satu, nanti susah sih, ribet kalau hafalin. Dipahamin aja. Iya, dipahamin. Selanjutnya mungkin kita bisa ngarang sendiri ke sananya ya, karena kita udah tahu intinya, inti materinya apa. Ini Ibu juga bakal ngasih kalian versi Ibu bagaimana. Nih, kalau Ibu, kalau belajar IPA, sejarah, PKN, dan sebagainya, sering baca, apalagi kan mendesak begini, kita baca aja semuanya. Kalau udah dibaca, pernah ngebaca, ada kilasan lah di otak. Terus buat rangkuman atau mind map, yang pernah bikin mind map, mungkin seneng. Yang gaya belajarnya visual, kemarin kan dites ya sama Ibu waktu pas semester 1, kamu gaya belajarnya apa? Kalau gaya belajar visual emang lebih cocok bikin mind map atau rangkuman-rangkuman yang pakai spidol atau stabilo. Buat catatan yang enak dibaca, diwarnai, diberi gambar, silakan. Terus hafalannya bisa kamu plesetin, bisa dijadiin singkatan lucu dari awalan, atau kalau bahasanya jembatan keledai. Contohnya gini, kalau kimia, nggak ada ya kimia di kita. Kalau di SMP nggak ada nih. Tuh. Tapi misalnya yang mudah aja. Dulu waktu SD kan KM, HM ngapalinnya kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir begitu ya. Ini juga terus takson ya, takson makhluk hidup. Ada kingdom, divisio, klasik, ordo, familia, genus, spesies. Kamu singkat nih. Jadi raja di kampung orang Flores gemuk seram. Kingdomnya bukan kerajaan, kamu jadi raja di kampung, klasiknya jadi kampung orang Flores gemuk seram. Contoh ya, itu contoh. Atau kamu pleset-plesetin kata-katanya kayak bahasa Sunda kemarin. Asmarandana tuh. Asmara berarti kan pupuh tentang cinta. Asmara depannya juga udah asmara. Kinanti, kamu inget-inget obat nyeri head, Kiranti. Head kan apa ya, berhubungan dengan wanita. Berarti kalau wanita penantian dan kasih sayang tuh. Ingatnya begitu aja, dipleset-plesetin sama kamu. Terus ada lagi wirangrong. Kamu plesetin jadi maaf ya kalau misalnya ada yang namanya Wirda di sini atau Wirya misalnya, wirangrong. Orangnya suka ngorong atau ngupil, wirangrong. Berarti kan wirangrong itu orang yang malu akan tingkahnya sendiri. Wirangrong kan pupuh yang menceritakan tentang rasa malu kepada tingkah diri sendiri. Nah, itu kamu bisa pleset-plesetin rumus-rumusnya atau nama-nama yang kamu aneh. Jadi hal yang lucu yang gampang kamu ingat. Selanjutnya kalau kenapa udah kesini?
Rapih sih Ibu teh bikin. Nih kalau tips belajar matematika, fisika, kimia, berani salah, jangan takut salah, konsisten latihan soal. Bertanya materi yang sulit kepada guru dan teman, tukar pendapat. Rumusnya juga tadi bisa kamu plesetin. Nih rumus balok bisa kamu ingat dengan 2 palu ditambah petek ditambah lantai, misalnya kamu ngapalinnya gitu. 2 kali palu ditambah petek ditambah lantai, misalnya kamu ngapalin rumus balok seperti itu. Buat segitiga rumus. Terus kalau pelajaran bahasa, kamu bisa banyak membaca, nambah kosakata baru, terus diterapkan di keseharian kamu. Kamu juga bisa terjemahin bahasa asing dari lagu atau film, mungkin yang suka film barat, silakan nggak usah dipakein subtitle, kamu terjemahin sendiri sebisanya kamu. Nah, itu melatih kamu untuk bisa belajar bahasa Arab, Inggris, bahasa Sunda termasuk. Itu versi Ibu ya. Mungkin kalian juga punya versinya masing-masing. Termasuk gaya belajar kalian juga berbeda. Ada yang seneng dengerin musik sambil belajar. Cuman saran Ibu kalau seneng dengerin musik, musiknya jangan yang terlalu keras, yang agak tenang. Seperti musik-musik untuk yoga, jadi kamunya relax. Nah, wah, udah jam 1:30, keburu habis ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu pengen ngasih hadiah buat kalian. Kemarin ada banyak yang mengambil hadiah waktu semester 1 loh. Baru beberapa orang aja yang ngambil hadiah dari Ibu. Yang baca buku sama Zoom pertama menghafal Al-Quran. Yang belum ngambil hadiah silakan ke ruang BK. Ruang BK itu tepatnya ada di sebelah ruang lab, dekat sama ruang 82 dan 81. Silakan ke sana, silakan main, ambil hadiahnya di Ibu. Nah, hari ini juga Ibu pengen ngasih kalian hadiah, karena sudah berpartisipasi di kegiatan kali ini. Ada kertas kosong nggak? Ada kertas bekas nggak? Di sekitar kalian ada kertas bekas nggak? Ada, Bu. Ada. Coba dari kertas, ya kertas kecil. Kalau kertasnya sebesar Ibu berarti dibagi 2. Jangan terlalu gede. Udah ada, coba acungin. Bentar, Bu, bentar. Ambil bentar, Bu. Saya udah, Bu. Udah. Ada kertas ya. Kertas yang nggak dipakai aja. Jangan nyobek-nyobekin, sayang kertas. Coba buat kertas itu jadi kalung yang panjang, yang udah beres duluan, yang udah selesai duluan. Acungin tangannya di Zoom, right hand. Tutor, Bu. Mulai dari sekarang. 1. Ibu saya kecil. Yang Apa, Bu, tadi, Bu? dari kertas yang kecil tadi, dari kalau misalnya kertasnya segede Ibu nih, dibagi 2 dulu, terus dijadiin kalung mungkin. Siapa yang beres duluan, nanti pas masuk kelas lagi jangan lupa ambil hadiahnya ke Ibu. Ibu udah nyediain, tapi yang kemarin juga masih ada 2 orang yang belum ngambil hadiah. Dimulai dari sekarang ya, 1, 2, 3. Sok Siti Nisa. Sinta. Caranya gimana? Buru waktunya habis nih. Ibu kertas saya kecil banget. Bisa. Nih. Dijadiin kalung sepanjang mungkin. Hadiahnya untuk laki-laki ada Ibu ada sarung, untuk perempuan Ibu ada kerudung rabani. Sok. Bisa bikin kalung panjang. Atau di chat lah, kalau Ibu nggak kelihatan di chat, Bu saya bisa. Ya Adnan, bagus juga belajarnya sambil main game, tapi ingat waktu ya. Jadi kalau lagi belajar usahakan matiin notifikasi HP yang nggak penting. Contohnya misalnya kamu subscribe nih di YouTube apa, matiin dulu. Terus notifikasi Instagram nih, biasanya kalau perempuan pengen buka-buka Instagram, matiin dulu kalau lagi belajar. Jadi fokus. Kalau mau main game juga sebetulnya kayak Roblox ya,
bahasa Inggrisnya kan kita jadi kelatih. Terus ada juga game-game yang di ruang belajar, ada game nggak sih? Ada. Ada game-game yang seperti itu ya, itu lebih edukatif. Kanata, kenapa Kanata? Pak, Gatsan. Siapa ini? Gatvan. Bisa? Mana Gatvan? Gini Bu. Mana Gatvan? Bukan? Bin. Gini, Coba Gatvan. mana? Tar lu. Nggak bisa dibalik Bu kameranya. Ini Bu, kayak gini Bu. Laptop. Salah, belum berhasil ya Gatvan ya. Boleh dicoba lagi sama yang lain? Gini Bu, bukan Bu ya. Siapa yang bisa? Gini dulu kan Bu. Kita refresh dulu nih sebelum ujian. Yo, yang bisa bikin kalung panjang dari kertas, satu lembar kertas. Gini Bu. Jadi semua masalah itu, semua kesulitan itu pasti bisa kamu hadapi gimana pun caranya dengan kejujuran kamu. Gunakan akal cerdik kamu. Maksud dari game ini, sok puter akal kamu gimana caranya dari satu kertas dijadiin kalung yang panjang. Ayo Aisyah, bisa nggak? Bentar ya Bu. Begini Bu. Aulia, bisa Aulia? Aisyah Nuraini coba. Kayak gini Bu, buka kalungnya. Coba. Basyah gimana? Oke, Aisyah betul. Aisyah dapat hadiah ya. Asik. Oke Bu. Oke. Saya bisa Bu, bentar Bu. Aisyah dapat hadiah. Jadi kayak gimana caranya? Nih, kertasnya dibagi dua. Bu, gini kan Bu. Bu, Disobek ujung sini. kalem Bu. Sobek lagi ujung Bu, lihat Okta Bu. sobek lagi ujung sini. Aku udah Bu. Ujung sini. Udah terlanjur itu aja. Nanti kita game lagi itu. Nih, udah dapat kertas gini, tengahnya kita sobek semuanya. Udah tuh Bu. Tuh kalung Bu. Tuh. Jadilah kalung panjang. Makasih Aisyah. Kamu dapat kerudungnya dari Ibu ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Pas banget kan 34 menit, Beng. Terima kasih. Jangan bosen ketemu sama Ibu, silahkan disapa, silahkan main ke BK. Kalau ada masalah apa-apa boleh cerita ke Ibu. Insya Allah Ibu siap menjaga rahasia kalian. Hatur nuhun sadayana. Oh iya, untuk bahasa Sunda, kisi-kisinya adalah baca ulang uji kompetensi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Gak akan jauh dari sana ulangannya. Terus nanti ada guru lagu sama guru wilangan, hitung sendiri ya. Kemarin kan Ibu udah kasih kalian materi guru lagu dan guru wilangan, aturan pupuh. Silahkan pelajari. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Makasih ya Bu. Terima kasih semuanya. 81, 82, 83 makasih ya. Yang lain juga makasih. Bu. Iya Bu, makasih juga ya Bu.